Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dibangunkan dari kematian sesaat dari tidur kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita juga senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita nanti kelak masuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambung yang saya sampaikan pada pertemuan tadi malam, yaitu bahwa kita hanya di dunia ini punya kesempatan untuk berkreativitas. Kita bisa berbuat macam-macam ya hanya di dunia ini. Mau memilih jalan yang mana? Apakah jalan yang lurus, jalan yang benar, ashabul yamin atau ashabus shimal, atau jalan yang kiri? Terserah bagi kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya berupa Al-Qur'an, telah mengutus nabinya, nabi terakhir Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ditunjukkan ini jalan yang lurus, jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Itu sudah, tinggal kita memilihnya. Nah, di dunia ini kita tidak lama. Ya, berapa kita? Kalau ditanya ibu-ibu, bapak-bapak kita ini jenengan nyebutnya murid pinten 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Jadi umurnya kita ini tidak lama. Ya, rata-rata Indonesia ini kebanyakan sekitar berapa? 60-an ya. Kita 60 tahunan rata-rata. Dan kenapa umur yang pendek ini, apakah sebenarnya kita bisa masuk surga atau tidak ini ya? Nah, sebenarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Tapi kita untuk beribadah kepada Allah itu sangat sedikit. Iya kan? Awalnya kita ini diberikan oleh Allah sholat itu mestinya 50 waktu, Pak. Nah, 50 waktu mah imbang kayaknya. Tapi 50 waktu ya ini mas tegur apa beratan ya. Urung adzan wis urung adzan wis waktu maning ya, waktu maning. Sakat waktu mati golek jenenge apa bae ya. 5 waktu kan kepenak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh iya, katanya luar biasa. Bertanya-tanya karena adzan mah siapa ya? Kudu sing biasanya ya. Ternyata Teguh Irama. Sering-sering Mas Teguh adzan. Ya. Adanya panggilan terbaik di dunia tuh adzan kok. Lah kan, lihatnya kan celukan-celukan sing aneh-aneh. Ya, celukan yang luar biasa, seragam sedunia.
Ya, kembali kepada. Makanya dalam bulan Ramadan ini ada istilah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi. Jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan nek dihitung kira-kira pirang tahun? 83 tahun. Nah, kowe umure menungsa. Jadi umpamane umure swidak tambah 83 berarti ketemune umure pira kowe? 143 kira-kira kowe. Nek ulih Lailatul Qadar. Kaya dene uripe ditambahi maning kebaikannya selama 83 wis nggih. Kemudian nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi siap-siap nggih. Siap-siap absen nang Gusti Allah. Nah, kita kembali kepada Allah itu diantaranya adalah membawa bekal, yaitu yang namanya iman dan amal soleh. Hanya dalam Quran disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Di antaranya kebaikan yang kita bawa itu adalah disampaikan oleh Rasulullah 3 hal. Ya, idza matadnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Dan atis sesuai gitu. Di madan watuk kenang atis tinggal. Dene kenang kipas angin watuk. Jamaah sekalian, yang pertama adalah amal jariyah. Amal yang terus mengalir menggandeng. Nah, kula jenengan sami wis amal jariyah apa urung nggih mangga. Kira-kira wis akeh apa urung nggih mangga. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Wis niki dikawati kabeh mari. Kemudian kita di alam kubur kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Niki wis mulai niki pakun ya. Jadi ini kita sudah tidak bisa apa-apa, tinggal sekarang kita ini mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat selama di dunia. Wis orang bisa ngapa-ngapa wis. Uli eming uli piwales sekarang cara wong Jawa gorengan itu becik ketitik Allah. Nah, maka di situ ketika kita berada di alam barzah sudah ada yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Nah, kula jalan sampe arep milih sing ndi, nikmat kubur napa siksa kubur? Nah, kepengine nikmat kubur. Jadi rasanya golek nunggone nang tekane dina kiamat kowe sedih banget. Lanang kanane aku nembe mati pinggir wis kiamat ge ya. Aku sih betah nang alam barzah niki wis kiamat. Sebalike sing uli siksa kubur lho nggih. Apa ketulat-tulat niku nggih. Naudzubillah min dzalik. Sing jenenge malaikat niku kan disebutaken nang Al-Qur'an niku malaikat itu keras, tegas. Ya bahasa kasarnya itu bengis. Bahasa kula jenengan keras. Orang duwe eman. Ya, wong ngono wis tugase nyiksa, nyiksa terus ora jare anak eman, anak melas apa mana bisa disogok. Ora bisa. Disogok tuh nang arep film Cina kae nggih. Anu disiksa terus nyekel duit, malaikatnya dhewe duit akhirnya siksanya dikurangi. Malah duit dalan nggo mlebu surga. Tulis nang film Cina. Nah, ketika kita mendapatkan siksa kubur atau kita mendapatkan nikmat kubur, itulah perbuatan kita. Itulah amal kita selama hidup di dunia. Wis. Nah, setelah itu datang hari kiamat, semua akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, ketika datang kiamat itu nanti akan dikumpulkan semua manusia. Ngumpulannya senang di lapangannya, Allah, wis takon lapangan gue. Lapangannya yang namanya padang mahsyar. Berkumpullah manusia nanti yang kemudian disebut itu adalah sebagai yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Bangkit. Jadi mayat-mayat, jadi semua manusia yang mati itu dibangun ketekel pada menyat maning pada. Itu juga sudah tidak bisa apa-apa kecuali dia akan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Antara lain yang seperti yang sering kita dengar, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqu akum minas sholihin. Ya Allah, Gusti kula nyuwun dipun barekaken maring dunya, aku sedela bae nang alam dunia. Ora suwe-suwe aku arep berbuat baik, arep berinfak, men aku termasuk golongannya wong sing saleh. Nah, tapi wis ora bisa, sudah tidak ada kesempatan lagi. Kemudian ditimbanglah pada yaumul hisab, ya, pada yaumul mizan, ya, dihitung pada yaumul hisab itu dihitung. Amal perbuatan baiknya seberapa, amal perbuatan buruknya seberapa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, inilah proses perjalanan manusia nek wis tekan alam akhirat. Engko ana dua pilihan kula panjenengan sami. Pilihannya sing dinang Gusti Allah dipun paringi kula njenengan sami, popo kengpuk fase kehidupan manusia nang surga utawane nang neraka. Nah, iki nek wis pilihan gue mau sing loro gue wis ora ana maning. Sudah tidak ada kehidupan lagi, sudah tidak ada fase lagi, wis popo kengpuk wis ngono. Mangkane kula panjenengan sami saben dina mesti ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia kepenak begitu nggih. Terus nang akhirat ugi kepenak lan dijauhkan dari siksa api neraka. Nggih. Makanya wonten ing Al-Qur'an itu kan surat Tahrim niku dibilang, "Qu anfusakum wa ahlikum." Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nek anak bocah, anak-anak kok sampai dia masuk neraka, nah ini jangan-jangan bajane harus salah didik sekang wong tuane. Otawane ora diulang nang wong tuane, ora digatekna nang wong tuane. Sing dosa wong tuane. Misalnya. Jadi kita ini hendaknya menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dijagani, diusahakan. Wong kadang-kadang dijagani bae esiana sing begot gue merojol nggih. Bagaimana Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh bojone karo anake gitu. Ora dijagani Nabi Nuh wis mulih cara guna penumpang kapal pirang-pirang pada ikut anaknya dewek malah orang itu berat sekali. Tapi yang penting berusaha ya. Maka Nabi juga demikian, pamane dewek sing jenengane Abu Thalib. Kayak apa? Abu Thalib niku carane ndadake sapa sing arep macem-macem maring keponakanku nggih ae bela. Itu bela Muhammad itu nggak bisa-bisa. Ya, caranya gue. Nah, itu pun tidak bisa ditolong di neraka nanti. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sekuatnya, semampune. Wong dalu kula aturaken. Nek kebaikan itu semampune. Tapi nek keburukan, kejahatan, kemaksiatan itu mutlak. Nah, contohnya misalnya mohon maaf nyolong, orang bisa nyolong setitik iki, enggak bisa. Setitik karo akeh pada bae
zina misalnya perbuatan. Nah, antara sedidik tok iki ya. Sedidik tok anu kepriwe kowe ya. Minum-minuman keras. Arab sedidik karo wakinya pada baik dosa ya. Jadi yang namanya kemaksiatan perbuatan dosa itu tidak ada semampunya, nggak ada. Tapi kalau ibadah itu, kebaikan itu semampunya. Dalam hal kebaikan itu puasa misalnya, orang kuat puasa, orang sepuasa, orang apa sih penting ngasup genteni orang bisa genteni utawane wis orang kuat puasa bayar fidyah semampunya itu kan. Tapi kalau keburukan itu sifatnya adalah mutlak ya. Nah ini jemaah sekalian, semampunya kita mari kita berusaha sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang hak itu kelihatan hak sehingga kami mudah untuk melaksanakan, yang batil kelihatan batil sehingga kami mudah untuk meninggal. Digenahna nang pikirane kula jenengan sami aja nganti malah barang bener digawe burus nggih. Nah, makanya kula jenengan kan sering krungu doa niku nggih. Ya Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Jadi barang sing elek kowe genah men aku gampang oleh ninggalna aja malah kepanding. Barang sing elek genah malah dadi melu, barang sing apik malah genah dadi ora melu ngatuhi malah. Ya niki kan luputnya. Usaha donga, mungkin Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh.